Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita kali ini membahas mengenai kebersihan telinga, mitos dan fakta. Tadi menarik sekali ya, kita simak lagi oleh Dokter Lisda, silakan dok. Oke, kita lanjutkan ya Jo. Oke. Nah ini penanganannya, tapi sebenarnya ini lebih ke kita limpahkan aja sih ke dokter yang ada di fasilitas kesehatan ya. Ini nice to know aja. Jadi biasanya dokter akan memberikan terapi sistemik. Terapi sistemik itu biasanya bisa berupa obat-obatan yang minum, itu tergantung pada tingkat atau derajat keparahannya. Kemudian juga pemberian antibiotik itu juga nggak boleh sembarangan. Jadi masyarakat tidak usah membeli antibiotik langsung gitu ya. Sebaiknya berkonsultasi dulu ke vaskes primer karena tidak semua kasus telinga itu dia pakai antibiotik yang minum ya, karena lebih efektif sebenarnya dia topikal atau dalam bentuk tetes tadi gitu ya. Kemudian juga nah ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, mencegah supaya tidak infeksi itu seperti apa, yaitu dengan mencegah masuknya air. Hanya tadi dibilang air itu yang ada di bak tidak steril, sangat tidak steril ya, tergantung situasi atau kondisi bak, dan kita pastikan itu pasti ada debu di situ atau partikel lain. Makanya itu yang harus dicegah karena itu menjadi sumber masuknya mikroorganisme. Atau mencegah paparan asap rokok itu juga ya, tapi ini kayaknya sulit ya. Polusi, polutan itu kan banyak banget kita jumpai ya, termasuk juga asap rokok gitu ya. Nah ini kondisinya, jadi kalau dia sudah terjadi infeksi biasanya keluhannya apa nih dok supaya kami tahu, kayak nyeri, demam, kemudian juga kalau parah dia mungkin agak membengkak gitu ya, ada kelenjar getah bening juga di belakang telinga dia akan ikut membengkak gitu ya. Nah ini Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional ya. Jadi ini dari dari Kementerian Kesehatan ya, pencegahan yang bisa kita lakukan sebenarnya kurang lebih hampir sama lah ya. Intinya adalah kita tidak boleh memakai kayak cotton bud tadi, kita harus memakai kayak kain ataupun kasa yang steril ya. Tidak boleh memasukkan cairan, tidak boleh mengorek-ngorek apalagi dengan benda tajam. Ada juga beberapa masyarakat yang justru pakai sapu lidi Jun, yang diolesi dengan kapas. Iya benar ya, itu masih kita jumpai kadang-kadang ya. Jadi nggak ada cotton bud, dia pakainya lidi, dipakein kapas, dipelintir-pelintir kayak gitu. Nah itu lebih beresiko lagi karena lidi jauh lebih tajam daripada gagang cotton bud. Baik. Ya, jadi itu harus hati-hati sekali. Kemudian hindari suara bising ya, itu juga nggak baik ya untuk telinga, untuk kesehatan telinga ya, yang terlalu keras, yang terlalu kuat gitu ya. Kemudian juga makan obat sembarangan tadi nggak boleh, sebaiknya konsultasikan gitu ya. Dan juga pada ibu hamil juga ya, sebenarnya hampir sama aja sih ya, nggak boleh mengkonsumsi obat sembarangan, tetap harus berkonsultasi. Apakah ibu hamil boleh dilakukan spooling serumen seperti yang dijelaskan tadi? Boleh, karena itu cuma di telinga doang, nggak masuk secara sistemik, dan juga memakai cairan yang steril yaitu NaCl. Tapi ingat, spooling itu harus benar-benar dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten ya. Ini tadi sudah benar. Sekarang kita masuk di kesimpulannya. Akhirnya kita udah banyak ya membahas nih tentang mitos fakta, tentang apa sih dampaknya gitu ya kalau berlebihan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah telinga sebenarnya punya mekanisme pembersihan alami. Ya, jadi sebenarnya dia akan bisa menguap dengan sendirinya juga. Tetapi makanya tadi minimal 1 kali 3 bulan atau maksimal 1 kali 6 bulan. Ya, kita boleh memeriksakan diri di vaskes primer. Hindari membersihkan telinga terlalu dalam. Ingat secara anatomi tadi, sebenarnya posisi serumen atau kotoran itu cuma di sepertiga luar. Ya, sebenarnya ke dalamnya itu steril sih, apalagi telinga dalam kita itu steril ya, karena banyak di sana justru syaraf ya yang akan memberikan impuls ke otak. Jadi yang di luar ini, tapi ingat di luar ini adalah jalur masuknya gelombang suara. Kalau nggak kita bersihkan akan menghambat, makanya ada keluhan yang budek tadi ya, penuh gitu, kurang pendengaran gitu, dan tetap punya resiko infeksi tapi telinga luar ya. Salah satunya tadi terlalu banyak serumen atau justru ketika membersihkannya tidak benar ya. Dan konsultasikan ke dokter apabila ada keluhan. Itu sih sebenarnya yang paling tepatnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Nah dok, ini saatnya, ini masih ada sisa waktu, saatnya Julia tanya-tanya nih. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan pemirsa di rumah ya. Nah, kalau misalnya penggunaan headset
terutama headset Bluetooth biasanya yang langsung menempel di sini dengan jangka waktu sedang atau panjang atau bahkan sebentar, bagaimana cara penggunaan yang tepat? Karena secara logika dok, kalau misalnya sembari tiduran biasanya ya sambil menghidupkan headset begitu karena keperluan hiburan dan lain sebagainya, apakah penggunaan headset itu bisa mendorong serumen ini masuk ke bagian dalam telinga? Seperti apa dok? Oke, itu sebenarnya banyak banget ya dok ya kita jumpai ya penggunaan headset. Jadi kalau penggunaan headset dipakai semalaman dari tidur sampai ketemu bangun itu tidak direkomendasikan ya. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Rasanya kalau kita memakai headset sudah sampai dari tidur sampai lebih dari 6 sampai 8 jam, rasanya udah berlebihan sih Jo ya. Dan bukan mendorong serumennya yang dikhawatirkan, tetapi paparan suaranya. Apalagi kadangkala ada orang yang sudah terlalu nyaman dengan headset dengan ukuran suara sedang nih. Lalu kemudian dia naikkan. Enak juga ya ternyata ya, lebih kencang. Nah, itu lama-lama dia akan terpapar dengan ukuran volume yang besar seperti itu. Dan itu akan menyebabkan gangguan pendengaran nantinya gitu ya. Akhirnya ketika dilepas ya penurunan fungsi pendengaran, dia tuh harus mendengar dengan ukuran volume suara yang besar juga. Gitu. Dan itu tidak dianjurkan sebenarnya. Boleh sih, tapi maksudnya tuh kayak 1 jam atau 2 jam lah seperti itu. Tapi kalau dibawa sampai tidur, dan kalau tidur pun kita kan ketekan nih headsetnya, itu juga beresiko bisa menyebabkan infeksi. Baik, dok, dalam kegiatan sehari-hari kan tidak selalu kita dalam keadaan siap kain yang bersih begitu ya. Nah, misalnya ada sensasi rasa gatal di telinga yang membuat kita tuh ingin sekali gitu untuk, kadang-kadang mungkin ya biasanya tuh kalau pernah baca-baca tuh kadang pakai kunci kunci motor itu kan tidak terlalu tajam ujungnya ya. Terus kemudian juga ada peniti misalnya di sana. Terus juga kuku yang panjang biasanya mungkin kadang beberapa orang yang mungkin kurang begitu ya untuk menjaga atau bijak gitu menggunakan cara membersihkan telinganya, itu digunakan juga dengan kuku yang panjang atau benda-benda tumpul seperti kunci motor atau apa gitu misalnya. Itu tentu bisa berisiko tinggi ya dok ya. Tapi untuk mengatasi rasa itu di saat kita jauh nih nggak ada tisu basah misalnya atau nggak ada alat-alatnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu hanya sekadar sugesti aja atau gimana sih dok? Oke, kalau saya dulu nih ya. Boleh. Kalau dari saya sih sebenarnya paling ampuhnya ya tisu aja dulu ya, yang paling dekat dan lembut. Kemudian juga itu pun saya nggak berani terlalu dalam ya, karena takutnya ada bagian partikelnya yang tertinggal. Kalau kunci motor kayaknya walaupun nggak setajamnya, menurut saya sih tajam sih itu ya. Apalagi untuk telinga kita yang lembut ya, itu tajam loh gitu ya. Belum lagi kotoran yang nempel di sana ya. Iya benar. Terus juga peniti. Nah ini lebih tajam lagi nih peniti ya. Kayaknya nggak ada yang recommended ya. Paling banter sih kalau kita nggak selalu sedia kasa steril. Mungkin nggak semua orang ya membawa kasa steril yang box kecil. Tisu sih sebenarnya. Tisu aja udah cukup ya. Atau ya boleh tisu atau tisu basah lah ya. Itu pun juga cuman kita kalau tisu logikanya kita nggak bisa dorong sampai ke dalam, jadi resiko hilafnya juga kecil gitu dibandingkan dengan kunci motor. Itu kan dia runcing ya, apalagi yang runcing yang sempit, nah itu resiko hilafnya sampai terdorong ke dalam juga besar. Baik, jadi mungkin kalau saya tangkap untuk menghilangkan sensasi gatal ingin digaruk itu bisa dengan diusuk-usuk Ya, menggunakan betul, tisu tadi ya. ya dok ya. Atau mungkin ada dokter Pusan? Boleh, kalau dari dokter Pusan gimana nih dok? Sebenarnya itu cuma sensasi ya, jadi memang yang harus dilatih itu adalah kebiasaannya untuk stop itu, sama seperti orang-orang yang punya kebiasaan. Mungkin ada yang sudah masuk ke kelainan ya dok ya, kayak misalnya ada kebiasaan yang mencabut rambut ya kan. Kemudian ada juga kebiasaan-kebiasaan orang yang memakan yang bukan makanan, itu sudah masuk ke ranahnya gangguan. Jadi kalau memang nggak bisa stop, nggak bisa berhenti, mau yang ngorek-ngorek telinga terus itu periksa deh. Kenapa? Karena mungkin ada mungkin ada gangguan begitu, gangguan kebiasaan yang berulang, yang kalau nggak enak hatinya itu harus diperiksakan gitu. Tapi kalau memang kotor ya itu tadi ya, boleh pakai tisu, boleh pakai kain bersih. Baik, berarti memang boleh tisu, kain bersih ya. Jadi jangan coba-coba nih, karena kan tadi disampaikan minimal 3 bulan sekali ya. Rasanya sehari atau seminggu aja rasanya sulit kan untuk menjaga itu. Tapi tadi disampaikan oleh Dokter Putri juga bahwa sebetulnya itu soal kebiasaan. Kalau membiasakan diri untuk tidak, tetap bisa juga ya menjaga. Harus dibiasakan untuk kan sudah dibersihkan ya, ini nggak kotor dan ini tidak perlu begitu. Baik, terima kasih Dokter Putri Santri dan juga terima kasih Dokter Lis dan Naomi
Naomi atas informasi dan juga edukasinya hari ini. Itu tadi pemirsa informasinya, semoga bisa menambah wawasan kita ya untuk kita lebih bijak nih menjaga kesehatan kita terutama telinga. Nah pemirsa, informasi tadi tetap selalu diingat bahwa membersihkan telinga itu tidak harus selalu secara mendalam, terus kemudian juga dengan cara yang beresiko, tidak perlu ya. Apabila ada keluhan langsungkan saja lapor ke tenaga medis dan tetap percayakan pada mekanisme alami tubuh. Nah pemirsa, itu saja akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di dokter kita berikutnya. Bye bye.